من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang banyak dari Allah, utamanya nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita semua masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dan semoga puasa kita di bulan Ramadan ini bisa sampai akhir dengan sempurna, yang pada akhirnya akan membawa kita semua yang dalam senantiasa dalam keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan hikmah ini, dan semoga nanti di hari kiamat kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi Pondok Ramadan yang diantaranya adalah ini yang dengan tema Birrul Walidain. Oke, sebelum jauh ke sana kita bahas tentang apa itu Birrul Walidain. Saya bacakan terlebih dahulu di sini dalam Al-Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Adalah surat Al-Isra ayat 23. Anak-anak semuanya, apa hubungannya surat Al-Isra ayat 23 ini dengan birrul walidain? Nah, dalam hal ini sangat erat sekali. Sebelum kita ke sana, kita lebih kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan birrul walidain. Birrul walidain itu adalah merupakan bagian daripada etika atau akhlak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus kita miliki, yaitu akhlak atau tata krama terhadap orang tua. Birrul walidain sendiri punya pengertian, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, siapa tahu yang dimaksud dengan orang tua di sini? Di sini adalah yang dimaksud dengan orang tua adalah kedua orang yang menyebabkan kita semuanya lahir dan hidup di dunia ini. Nah, siapa mereka? Siapa mereka? Adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua kita, yaitu bapak dan
ibu kita yang senantiasa kita punya kewajiban untuk senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Sehingga maka di dalam Islam hukum daripada bil walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib. Perlu kalian ketahui bahwa yang dinamakan wajib di sini adalah jika itu ditinggalkan maka akan menjadikan kita berdosa, dan apabila kita lakukan maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa sekali lagi bahwa birrul walidain itu adalah hukumnya wajib bagi semua orang. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan yang disebut dengan birrul walidain? Anak-anak semua perlu kita ketahui bagaimana kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah dalam berbicara, satu di antaranya kita harus selalu berkata dengan sopan kepada kedua orang tua kita. Bahkan di dalam surat yang Ustaz baca tadi, kita di dalam fala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karima. Kita itu tidak boleh berbicara kepada kedua orang tua. Bicara saja tidak boleh kepada orang tua. Lebih dari itu semua perkataan yang tidak sopan tentu ini sangat dilarang oleh agama kita. Nah, itu. Yang kedua, di samping kita harus berkata sopan kepada kedua orang tua, kita juga diwajibkan untuk menjauhi semua perkataan-perkataan yang di situ menjadikan atau perkataan-perkataan yang menyakiti kepada orang tua. Itu nggak boleh, anak-anak. Ya, mengeluarkan perkataan yang menjadikan orang tua kita sakit, menjadikan orang tua kita sakit hati, menjadikan orang tua kita marah, itu nggak boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus senantiasa bersikap tawadhu kepada kedua orang tua. Nah, itu caranya. Apa toh yang dimaksud dengan tawadhu? Yaitu sikap yang selalu rendah hati kepada kedua orang tua. Ya, jangan sampai tinggi hati, apalagi sampai sombong kepada orang tua. Nah, kita harus tahu, nggak boleh sombong kepada orang tua, karena yang mencukupi kehidupan kita, yang mencukupi semua kebutuhan kita tidak lain dan tidak bukan di dunia ini adalah orang tua kita. Yang berikutnya, cara berbuat baik atau birrul walidain, di antaranya kita tidak diperkenankan untuk memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Ya, ketahui, kita nggak boleh memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Pandangan yang tajam itu bagaimana? Mentelengi, jero bahasa Jawanya itu mentelengi, ya. Bahasa Jawanya mentelengi, gini. Nah, itu nggak boleh, ya, mentelengi, memandang tajam kedua orang tua. Artinya dengan pandangan-pandangan yang menyejukkan hati daripada kedua orang tua kita. Tuh. Berikutnya adalah di dalam berbicara kita juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dengan meninggikan suara kita ketika berbicara dengan orang tua. Misalkan kamu manggil orang tua, manggil ayah atau manggil ibu, misalnya ayah, misalnya lagi ibu. Itu nggak boleh, panggil dengan sopan, perkataan yang penuh dengan kesopanan, misalnya ayah, ibu. Nah, atau ketika kita melakukan atau meminta sesuatu, ataupun berkata-kata apa saja dalam berbicara, semuanya kita nggak boleh, ya. Tidak diperkenankan untuk meninggikan suara kita di hadapan orang tua, atau bahasa kasarnya itu kita membentak, itu nggak boleh sama sekali. Berikutnya, dalam berkata-kata kepada orang tua, dalam berbicara, kita tidak boleh mendahului pembicaraan orang tua, lebih-lebih kepada ibu. Nah,
Jangan sampai kita itu dalam berbicara selalu mendahului pembicaraan ayah atau pembicaraannya ibu. Itu tidak diperbolehkan, karena itu termasuk yang tidak sopan. Jadi dengarkan dulu kalau sedang berbicara dengan ayah, dengan ibu, dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh ayah, dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh ibu. Baru ketika keduanya sudah selesai berbicara, ayah sudah selesai, ibu sudah selesai misalnya, nah baru kemudian kamu menanggapi ataupun menyampaikan sesuatu dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jangan sampai kita mendahului berbicara, mentang-mentang kita pernah baca buku, mentang-mentang kita pernah browsing atau apa, sehingga kita tahu informasi, menganggap orang tua ketinggalan informasi, bicara kita selalu mendahului, bicara kita selalu seolah-olah merasa pintar di hadapan orang tua, menganggap orang tua tidak tahu apa-apa, sehingga bicara kita selalu mendahului. Itu nggak boleh. Andaikan benar seperti itu pun ya, anak-anak, andaikan itu benar orang tua kita belum tahu tentang apa yang sedang kita bicarakan misalnya, kita juga harus tetap berbicara dengan sopan, berbicara dengan baik. Tidak boleh kita berbicara yang selalu menganggap orang tua itu nggak ngerti apa-apa, ya itu nggak boleh. Nah berikutnya anak-anak, ini penting untuk kita, ini penting sekali ya, penting sekali bahwa jangan pernah kalian, sama sekali jangan pernah yaitu berbuat bohong kepada orang tua atau membohongi orang tua dengan dalih apapun. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan berkata bohong atau bersikap bohong, atau mungkin di situ adalah mengibuli orang tua. Itu sangat dilarang dan itu berdosa. Nah, maka jangan pernah sekali-kali kita itu berkata tidak benar, berkata yang bohong. Nah, karena itu akan menyakitkan orang tua. Itu anak-anak, diantara bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Sekalipun orang misalnya suatu saat orang tua kita meninggal, kita tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya. Nah, lalu bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Nah, karena ini tetap diwajibkan bagi kita semuanya. Tidak boleh kita meninggalkan berbuat baik, kita meninggalkan bil walidain ketika orang tua sudah tidak ada atau orang tua sudah wafat. Kita tetap punya kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Lalu bagaimana caranya ketika kita berbuat baik atau bil walidain kepada orang tua yang sudah wafat? Di antaranya kita juga berziarah ke kuburnya, kemudian mendoakannya. Ini penting sekali anak-anak semuanya. Kita berziarah ke kuburnya kalau sudah wafat misalnya, kemudian kita mendoakannya, memohonkan ampunan kepada keduanya agar senantiasa mendapat ampunan dari Allah dan oleh Allah ditempatkan di tempat yang baik, yaitu di surganya Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah wafat, diantaranya adalah menjaga nama baiknya, ya, menjaga nama baiknya. Jangan sampai kita sebagai anak itu adalah tidak menjaga nama baik kedua orang tua kita. Nah, inilah yang disebut dengan birrul walidain ketika orang tua sudah wafat. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat atau sudah meninggal dunia, yaitu dengan meneruskan perjuangannya. Jadi misalnya orang tua kita punya nilai-nilai yang baik, seluruh
nilai-nilai yang baik, apa yang pernah diperjuangkan oleh orang tua, kita punya hak, punya kewajiban untuk meneruskan perjuangannya. Misalkan orang tua kita dulunya itu rajin untuk belajar, rajin untuk berbuat baik kepada siapa saja, maka kita, caranya berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat diantaranya adalah meneruskan apa yang pernah dilakukan atau apa yang pernah diperjuangkan selama hidupnya. Misalkan orang tua kita kalau, contoh kecil-kecilan saja, misalnya kalau malam atau habis sholat orang tua kita misalnya itu rajin baca Al-Quran, kita tirukan, kita ikut rajin baca Al-Quran. Dengan demikian maka kita sudah melakukan bagian-bagian dari apa yang telah diusahakan atau diperjuangkan oleh orang tua kita. Anak-anak, demikian di antara daripada materi kali ini tentang birrul walidain sedikit yang Ustadz sampaikan. Semoga ini menambah pengetahuan kita semuanya, dan pada akhirnya kita mendapatkan atau yaitu kita pantas atau kita layak disebut dengan anak yang solih atau anak yang solihah. Amin ya robbal alamin. Selamat belajar, tingkatkan belajar, jaga kesehatan diri, lingkungan, dan keluarga kita semuanya. Semoga kita aman, kita sehat, kita tetap sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan nanti kita bisa ketemu lagi di sekolah kita tercinta MI Purwanida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana for